Shalom, hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes. Teksnya pasal 5 ayat 16-29. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 16-18. Orang Yahudi ingin menganiayanya karena ia menyembuhkan penyakit pada hari Sabat, tetapi Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Paragraf yang kedua ayat 19-29. Yesus berkata bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Dan juga berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kesimpulan hari ini, bukan kebetulan Yesus menyembuhkan penyakit pada hari Sabat. Orang Yahudi ingin menganiayanya karena ia menyembuhkan penyakit pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ia menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus terbuka bahwa ia berkuasa menghidupkan orang dan menghakimi dunia. Dan ia memproklamasikan akan ada kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi mereka yang telah berbuat baik, tetapi bagi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan sebenarnya tidak beristirahat. Seterusnya, sedetik pun tidak beristirahat. Kedua, ia berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bagi Yesus Kristus pun juga ada berkuasa yang menghidupkan orang yang mati. Ketiga, ia berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Keempat, anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Anak manusia, Yesus Kristus, berkuasa, sama seperti Bapanya. Ajaran bagi kita. Pertama, orang Yahudi ingin menganiayanya karena ia menyembuhkan penyakit pada hari Sabat. Sekalipun Yesus Kristus berbuat yang benar, namun mereka ingin menganiayanya karena mereka berpikir itu di luar standarnya. Dan karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini menyamakan dirinya dengan Allah, menyatukan dengan Allah. Sebenarnya itu tidak boleh kepada mereka. Namun, sungguh, ini faktanya, Yesus Kristus adalah anak Allah. Kedua, kita harus menghormati anaknya sama seperti kita menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Ya, itu sudah dijelaskan dalam Alkitab. Ketiga, saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aplikasinya. Pertama, kita harus ingat bahwa Yesus diutus oleh Bapa dan ia berkuasa sama seperti Bapa. Kedua, kalau
ada perbedaan di antara ajaran Yesus di dalam Alkitab dan aturan gereja, tradisi gereja, jangan melawan ajaran Yesus dan mengikutinya ajaran sesuai dengan Alkitab. Ini penting. Ya, ajaran Allah, ajaran di dalam Alkitab, ini lebih standarnya daripada tradisi gereja atau aturan gerejanya. Ketiga, menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Keempat, beritahukan semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kalau begitu PR praktiknya, menghormati Yesus dan menghargai ajarannya di dalam Alkitab. Dan beritahukan semua orang, bukan hanya yang hidup maupun yang dalam kuburan, juga akan mendengar suaranya pada saatnya. Hari ini juga harus menghormati, menghargai ajaran Tuhannya. Ya, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.